Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Puji Lestari NIM 4022101189 dengan Ratih Pramudita NIM 4022101196. Di sini kami akan membahas mengenai peran fungsi keterangan dalam kalimat. Kata keterangan merupakan kata yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang kata lain seperti kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Maka, kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda. Fungsi keterangan atau K merupakan konstituen dalam kalimat yang sifatnya bukan inti atau mana suka penggunanya. Namun, K dibutuhkan dalam kalimat deklaratif khususnya dalam penyajian sebuah informasi yang utuh. K dalam kalimat dapat disebut konstituen periferal yang berarti sesuatu tambahan demi kelengkapannya informasi di dalam klausa. Fungsi periferal yang melibatkan frasa preposisi juga merupakan satuan kebahasaan atau konstituen yang dapat dijadikan jawaban atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, atau bercerita tentang situasi yang diungkapkan di dalam kalimat. Peran fungsi keterangan beserta contoh penggunaannya. 1. Peran tempat. Peran tempat adalah peran yang bersangkutan dengan tempat, yaitu tempat terjadinya atau berlakunya peristiwa atau perbuatan dinyatakan pada fungsi P. Contoh, di perpustakaan sekolah, Putri sedang membaca buku novel. Ditentukan berperan tempat karena adanya preposisi di yang menandai makna tempat dalam di perpustakaan sekolah ini. 2. Peran pelaku. Peran pelaku adalah benda bernyawa yang melakukan perbuatan dinyatakan dalam fungsi P. Fungsi P yang berperan pelaku dapat dijumpai dalam kalimat pasif di. Contoh, perumahan itu dijaga ketat oleh satpam. Kata satpam tersebut berperan sebagai pelaku karena satuan bahasa itu dimarkahi oleh yang menandai makna pelaku. 3. Peran waktu. Peran waktu yaitu waktu peristiwa yang dinyatakan dalam fungsi P. Peran waktu dapat mengacu pada waktu lampau, waktu kini, dan waktu mendatang. Contoh, 1. Beberapa waktu sebelumnya, Menko Perekonomian memperkirakan inflasi November akan di bawah 1%. 2. Kita sekarang berada pada era globalisasi. 3. Menjelang hari raya, permintaan barang biasanya akan naik. Perbedaan masing-masing adalah peran waktu yang direalisasikan dengan beberapa waktu sebelumnya adalah waktu lampau, sekarang adalah waktu kini, dan menjelang hari raya adalah waktu mendatang. 4. Peran alat. Fungsi K dapat ditempati oleh peran alat, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang dinyatakan pada fungsi P. Peran alat itu dapat ditentukan lewat pemarkah dengan yang menandai makna alat. Contoh, Dewi biasanya mewarnai gambarannya dengan pensil warna. Satuan kebahasaan tersebut berpemarkah dengan yang menandai makna alat. 5. Peran cara. Peran cara adalah peran yang bersangkutan dengan cara melakukan perbuatan yang dinyatakan pada fungsi P. Peran cara dapat berupa frasa preposisi dengan yang menandai makna cara. Contoh, dengan wajah yang tidak ramah, ibu itu menyambut kedatangan tamu yang tidak mengucapkan salam. Satuan kebahasaan dengan wajah yang tidak ramah menempati fungsi K. 6. Peran pemanfaat. Peran pemanfaat adalah pemanfaat perbuatan yang dinyatakan dalam fungsi P. Cara peran pemanfaat itu adalah berupa frasa preposisional dengan preposisi untuk atau buat yang menandai makna peruntukan. Contoh, ada beberapa makanan yang telah kusediakan untukmu. Contoh kedua, telah kubawakan makanan buat si Rino. Peran pemanfaat untuk satuan kebahasaan-mu ditentukan melalui pemarkah preposisi untuk yang menandai makna peruntukan dan sebagai jawaban atas pertanyaan untuk siapa. Sedangkan peran pemanfaatan satuan kebahasaan si Roni ditetapkan atas dasar pemarkah preposisi buat yang menandai makna peruntukan dan untuk menjawab pertanyaan buat siapa. 7. Peran penerima. Peran penerima adalah orang yang menerima perbuatan yang dinyatakan dalam fungsi P. Peran penerima mempunyai ciri yang pertama, secara kategorial berwujud frasa preposisional dengan preposisi kepada atau pada yang menandai makna penerima. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan kepada siapa atau pada siapa. Contoh, aku sangat sayang kepada mereka.
Satuan kebahasaan kepada mereka merupakan pengisi fungsi K yang berperan sebagai penerima. 8. Peran peserta. Peran peserta adalah nomina bernyawa yang ikut serta melakukan perbuatan yang dinyatakan pada fungsi P. Contoh, dia duduk bersama kelompoknya. Satuan kebahasaan bersama kelompoknya menempati fungsi K karena dapat dihilangkan tanpa merusak kalimat bagian sisanya. 9. Peran dasar. Pengisian fungsi K dapat berupa frasa berpreposisi menurut dan berdasarkan. Contoh, berdasarkan data di Tempo, Nasir memang pernah memberikan pengakuan menyesal mengikuti aliran radikal Jemaah Islamiyah di TV3 Malaysia. Frasa preposisional berdasarkan data di Tempo tersebut mengisi fungsi K yang berperan dasar yaitu menjadi dasar bagi pernyataan yang dikemukakan. 10. Peran tujuan. Peran tujuan yaitu tujuan atau maksud perbuatan yang dinyatakan pada fungsi P. Peran tujuan mempunyai ciri, yang pertama berupa frasa preposisional dengan preposisi untuk yang menandai makna tujuan. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan untuk apa. Contoh, mereka dibutuhkan tenaganya untuk pembangunan pabrik. Satuan kebahasaan untuk pembangunan pabrik menempati fungsi K yang berperan tujuan dengan alasan bahwa satuan tersebut berpreposisi untuk yang menandai makna tujuan dan dapat sebagai jawaban atas pertanyaan untuk apa. 11. Peran kedudukan. Pengisi fungsi K dapat berupa satuan kebahasaan. Contoh, sebagai orang sakti dan guru bagi demang-demang lainnya di Mangir, beliau patut dimuliakan. Fungsi K dalam contoh tersebut ditempati oleh satuan kebahasaan sebagai orang sakti dan guru bagi demang-demang lainnya di Mangir. Peran kedudukan itu ditentukan lewat preposisi sebagai yang menandai makna kedudukan. 12. Peran kemiripan. Peran kemiripan adalah peran yang bersangkutan dengan kemiripan antara seseorang atau sesuatu dengan seseorang atau sesuatu yang lainnya. Peran kemiripan berupa frasa preposisional dengan preposisi seperti yang menandakan makna kemiripan. Contoh, rumahnya besar seperti keraton. Peran kemiripan dapat diuji dengan mungkinnya kedua satuan itu diperluas dengan satuan mirip atau sama. 13. Peran sebab. Peran sebab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya peristiwa, timbulnya suatu keadaan, atau dilakukannya suatu perbuatan yang dinyatakan pada fungsi P. Peran sebab berupa frasa preposisional dengan preposisi berkat yang menandakan makna sebab. Contoh, berkat kepandaiannya itu, ia banyak menolong orang lain tanpa pamrih. Fungsi K dalam contoh tersebut diisi oleh satuan kebahasaan berkat kepandaiannya itu. Pengisi fungsi K berperan sebab karena berupa frasa preposisional dengan preposisi berkat yang menandai makna sebab. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.